Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dalam Kultum dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, Islam, lebih-lebih kesehatan dan kesempatan, sehingga pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, dan bulan di mana kita akan mendapatkan tiket bebas dari api neraka. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam marilah kita selalu sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini akan kita sampaikan mengenai keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah bagian rangkaian ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis beliau, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa mau melaksanakan sholat sunat pada bulan Ramadan. Sholat sunat di sini dalam kata koma yang tersebut dalam hadis tadi banyak dimaknai oleh para ulama sebagai sholat tarawih. Orang yang mau melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat tarawih bukan hanya sebatas anjuran oleh Nabi agar kita laksanakan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, tapi ada keutamaan yang akan kita peroleh dengan kita melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Dalam keterangan yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin halaman 18 dikatakan, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam an fadailit tarawihi fi syahri Ramadan. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyai tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Beliau menjawab, faqala yakhrujul mu'minu min dzambihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummuh. Di malam pertama ketika kita mau melaksanakan sholat tarawih, keluar dari seorang mukmin dosa-dosanya, dan dia akan mendapatkan status suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Kita tahu bahwa bayi yang baru dilahirkan itu suci. Al-mauludu yuladu alal fitrah. Dia tidak punya dosa dan tidak menanggung dosa orang lain.
orang yang mau melaksanakan sholat tarawih di malam pertama, kita akan mendapatkan predikat seperti itu. Wa fil lailati tsaniyati yaghfiru lahu wa li abawayhi in kana mu'minaini. Di malam yang kedua kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua kita. Tapi dengan catatan in kana mu'minaini, dengan catatan bahwa orang tua kita juga beriman kepada Allah. Iman menjadi penting sebagai sahnya sebuah amal, karena semua perintah amal ibadah dalam Al-Quran itu pasti didahului dengan dawuh iman. Kita tahu innalladzina amanu wa amilus sholihat illalladzina amanu wa amilus sholihat man amila atau man amana wa amila sholihan. Untuk menjalankan ibadah sholat tarawih, ya, untuk menjalankan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan, kita butuh keimanan. Tanpa keimanan, kita tidak akan pernah bisa melaksanakan sholat tarawih dengan sempurna. Terkadang mungkin malam pertama, malam kedua kita masih semangat, kalau nanti sudah masuk ke pertengahan, setengah yang akhir, atau mungkin 10 hari terakhir, kita sudah malas-malasan. Makanya kalau ada semacam sikap agak menggelitik, bedanya sholat tarawih di Indonesia sama di Mekah, tanah Arab. Kalau Indonesia itu semakin sholat tarawih hari di bulan Ramadan semakin mundur, softnya semakin maju. Tapi kalau di Mekah enggak, di Arab Saudi tidak. Semakin tua tanggal bulan Ramadan, softnya akan semakin mundur. Itu semua, ya, itu semua kalau tidak didasari dengan keimanan tadi, kita tidak akan bisa melaksanakan sholat tarawih dengan sempurna. Makanya di sini kenapa tadi keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan, ya, yang nomor 2 adalah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dan kedua orang tua kita, dengan catatan ya kita sendiri tentunya beriman, orang tua kita juga beriman. Wa fil lailati tsalitsati yunati malakun min tahtil arsy istanif al-amala ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Pada malam yang ketiga, ya, ada malaikat yang diperintah oleh Allah kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih ini, istanif al-amal. Malaikat ini akan besok tentunya, ya, dalam kaitannya dengan perbuatan sholat tarawih yang kita laksanakan di malam ketiga ini. Berbuatlah sholat tarawih, maka orang yang sholat tarawih ini akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dosa-dosa yang telah lalu akan dihapus. Ini keutamaan sholat tarawih di malam yang ketiga. Wa fil lailatir rabiati lahu minal ajri mithla qiraati Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan. Pada malam yang keempat, Allah akan memberikan pahala orang-orang yang sholat tarawih seperti halnya orang yang membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Kita tahu, Al-Quran saja, Al-Quran saja kita jarang bisa membaca sampai khatam, apalagi kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur yang aslinya saja belum pernah tahu, apalagi membaca. Wong Al-Quran saja yang kita punyai, itu saja hanya teronggok nganggur setiap tahun. Kita mau melaksanakan sholat tarawih di malam yang keempat,
kita akan diberikan pahala seperti apa? Pahalanya membaca Al-Quran. Bukan cuma itu, pahalanya membaca kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Tapi tentunya ini bukan dasar. Biasanya nanti ada orang yang WTS. WTS itu apa? Waton Suloyo. Waton Suloyo. Waton Suloyo gimana? Kenapa enggak tadarus Al-Quran? Aku wis mangkat kok malam keempat. Mangkat satu malam saja, apa? Pahalanya seperti membaca Al-Quran sampai hatam. Akhirnya setelah itu dia tidak berangkat lagi, atau bahkan dia tidak membaca Al-Quran. Nah itu tadi, ini WTS ya, Waton Suloyo. Bukan pemahaman seperti itu. Hadis ini hanya semacam ghiroh. Ghiroh itu apa ya? Semangat, sugesti agar kita itu mau menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih. Wa fil lailatil khamisati a'tallahu ta'ala mithla man shalla fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan malam yang kelima adalah orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam kelima, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya sholat di Masjidil Haram Makkah, seperti pahalanya sholat di Masjidil Nabawi Madinah, dan sholat di Masjidil Aqsa Palestina. Padahal kita tahu satu rakaat saja di Masjidil Haram itu pahalanya 500.000 kali lipat dibandingkan sholat di luar Masjidil Haram. Di samping itu, untuk sholat di Masjidil Haram itu butuh biaya. Kita enak masjid atau musola di sekeliling kita, kita nggak butuh biaya, cuma butuh karep saja kalau mau sholat. Coba kalau kita mau sholat di Masjidil Haram, minimal 20 juta, 25 juta untuk bolak-balik. Kita datang ke musola, datang ke masjid pada malam kelima di bulan Ramadan, ikut sholat tarawih di situ, pahalanya sama dengan kita sholat di Masjidil Haram. Bukan itu saja, sama halnya dengan pahalanya sholat di masjidnya Rasulullah di Madinah. Bukan hanya itu, sama pahalanya dengan kita sholat di Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi. Inilah sebagai sugesti atau ghiroh agar kita betul-betul menghidupkan bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan sholat tarawih. Wa fil lailatis sadisati atau ta'ala thawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kulla hajarin wa madarin. Pada malam yang keenam kita akan diberi keutamaan pahala orang yang mau sholat tarawih di malam ke-6 di bulan Ramadan mendapatkan pahala seperti pahalanya malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau di dunia itu Masjidil Haram, posisinya seperti Masjidil Haram di dunia. Jadi kalau malaikat kalau mau tawaf di langit itu ada namanya tempat namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Masjidil Haram saja kita belum pernah lihat, hanya lihat di TV. Apalagi kok ini Baitul Ma'mur. Lah seluruh malaikat itu ketika tawaf ya, itu di Baitul Ma'mur. Kita nggak tahu berapa bilangan malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Semua pahalanya itu sama dengan orang yang mau melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-6. Dan bukan hanya itu, wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Orang yang mau melaksanakan sholat tarawih di malam ke-6, dia akan diampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sampai tak terhingga. Bahkan semua bebatuan yang ada di dunia, baik itu batu hitam wamadarin, itu batu padas yang ada di seluruh dunia, memintakan ampun
kepada orang tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan pada malam yang ke-7. Orang yang mau melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan pada malam ke-7, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang menolong Nabi Musa ketika mengalahkan Raja Fir'aun dan Mahapati Haman. Padahal kita Raja Fir'aun itu belum tahu wujudnya seperti apa, Fir'aun sepertinya juga belum tahu. Tapi dikisahkan bahwa dahsyat sekali pertemuan Nabi Musa sampai membelah Laut Merah. Lah kita yang tidak hidup pada zaman beliau masih bisa merasakan pahalanya orang-orang yang berjuang bersama Nabi Musa ketika kita mau menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat tarawih pada malam yang ke-7. Pada malam yang ke-8 Allah akan memberikan seperti halnya sesuatu yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu abaul anbiya, bapaknya para nabi, ayahnya para nabi. Semua keluarga dzurriyyah dari Nabi Ibrahim itu semua menjadi nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hanya boleh mengikuti syariat-syariat yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa dalam Al-Qur'an. Karena apa? Karena satu-satunya nabi yang punya sifat hanif, yang condong pada kebenaran, yang itu ditularkan kepada anak cucunya sampai cucu terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Karena syariat Nabi Ibrahim itulah yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan sholat tarawih, kita akan mendapatkan keutamaan, diberikannya sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu apa? Dzurriyyatan shalihah. Kalau dalam doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tentunya mempunyai dzurriyyah, keturunan yang muttaqin dan menjadi imam, pemimpin, itu harapan semua orang. Nah, dengan kita menghidupkan malam bulan Ramadan di malam ke-8, kita akan memperoleh hal-hal seperti itu. Makanya apa yang saya sampaikan mungkin tidak sampai malam ke-30 atau malam terakhir, mungkin bisa kita sambung ya, pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa kita laksanakan, dan kita selalu memohon kepada Allah agar bisa diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sempurna sampai finish, sampai selesai kita mendapatkan predikat fitri atau suci, bersih dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan mengenai hikmah atau fadilah, keutamaan sholat tarawih. Bisa dilanjut dalam kesempatan yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal inayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.